Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah farmakologi 1 kali ini masih dengan materi kemoterapi dengan penggolongan yang berbeda ya. Kali ini kita akan membahas obat-obat anti jamur. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya. Jadi secara umum kita mengenal terkait dengan flora normal ya. Artinya flora normal itu dalam tubuh kita terdapat sebagian organisme seperti bakteri, fungi di luar virus ya, yang merupakan penghuni tetap pada bagian tubuh, misalkan kulit, usus besar, dan vagina. Contohnya di kulit itu ada mengandung bakteri. Bakterinya bakteri baik ya untuk menangkal infeksi bakteri patogen dari luar. Di usus besar juga terdapat bakteri. Contohnya Lactobacillus ya, untuk memproduksi vitamin D ya. Di vagina juga terdapat flora normalnya, ada bakteri, ada sebagian pasti terdapat jamur ya. Dalam keadaan sedikit, jamur tersebut tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Tapi dalam keadaan sistem imun menurun, maka jamur tersebut menjadi invasif dan akan menimbulkan suatu penyakit. Hubungannya dengan alat vital wanita ini, kalau dihubungkan dengan penggunaan pembersih alat vital MISV ya, normalnya pH vagina itu kan asam. Ditakutkan kalau keseringan memakai produk tersebut, nanti si pH-nya menjadi basa. Kalau basa, nanti kemungkinan masuk jamur dan bakteri lain yang merugikan itu akan meningkat ya. Jadi gunakanlah dengan bijak produk-produk tersebut. Contohnya di sini Candida SP ya, terdapat pada kulit, ada saluran pencernaan, saluran kemih, dan saluran genital. Candida ini dikendalikan oleh sistem imun. Dalam jumlah sedikit dia tidak menimbulkan efek yang negatif. Infeksi dikarenakan dari infeksi jamur disebut dengan mikosis ya. Oke. Sekarang jamur itu dibagi dua ya, ada yang apatogen, ada yang patogen. Tadi apatogen juga bisa menginvasi kalau sistem imun kita sedang menurunnya. Tadinya apatogen bisa berubah menjadi patogen ya. Untuk patogen dia ada yang sistemik dan ada juga yang lokal. Kalau yang sistemik dia merupakan mikosis dalam, artinya dia bersirkulasi ke dalam sirkulasi darah dan dapat menginfeksi bagian-bagian tubuh bagian dalam manusia ya, sampai ke otak juga bisa ya, meningitis. Kalau yang lokal luar yaitu sebatas di daerah kulit, kuku, kulit rambut ya. Itu untuk patogen yang berada di luar atau di lokal. Sekarang klasifikasi infeksi jamur berdasarkan patogenesisnya dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada yang dangkal atau superficial. Jadi dia terjadi di permukaan tubuh saja ya, atau tadi yang lokal. Yang dalam yang menyerang jaringan atau organ yang lebih dalam, tadi sudah dijelaskan, itu termasuk ke dalam yang sistemik. Dan yang ketiga jamur oportunistik. Keadaan infeksi ini terjadi dengan orang yang imunokompromis. Contohnya orang dengan HIV, karena HIV itu yang diserangkan sistem imunnya, jadi relatif rentan terkena jamur oportunistik ya. Selain HIV, penyakit dengan sistem imun juga ya, contohnya DM, artritis, itu kan penyakit sistem imun ya, itu rentan terkena jamur ini.
Patogen sejati ini menimbulkan penyakit pada orang sehat. Tadi sudah disinggung ya di awal. Dalam keadaan normal kalau sehat dia tidak bisa menimbulkan penyakit. Tapi dalam kondisi immunocompromise ini saling keterkaitan ya dengan jamur opportunistik. Dia dapat menimbulkan gejala yang khas dari infeksi jamur. Berikut ini merupakan contoh mekanisme invasi atau infeksi Candida albicans ya. Yang sebelah kiri ini infeksi lokal ya di luar, bisa terjadi pada mukosa mulut atau lidah, oral thrush ya. Jadi si jamurnya terdapat pada lidah atau mulut. Gejalanya bisa sariawan ya. Untuk yang bawah lihat vaginitis. Ini keseringan penyebabnya yaitu dari Candida albicans, berupa penyakit yang disebabkan oleh jamur, lebih dikenal dengan keputihan ya. Tadinya lokal, dia dapat berinvasi ke dalam tubuh ke jaringan sistemik. Di jaringan sistemik si jamur tersebut bisa menginfeksi jaringan saraf ya, jaringan sumsum tulang, bisa juga ke yang lebih atas lagi yaitu ke otak, terjadi meningitis, peradangan selaput otak. Ini merupakan mekanisme dari infeksi Candida albicans. Obat anti jamur pada sekarang ini kita kenal dengan obat sistemik oral dan topikal, di mana obat sistemik ini terdapat dua ya, ada yang oral atau dengan kata lain melalui mulut ya, ada yang parenteral atau dengan suntikan. Penggunaannya untuk infeksi sistemik ya. Tadi infeksi sistemik berarti si jamurnya masuk ke sirkulasi sistemik. Infeksi ini juga yang dapat mengakibatkan kematian ya, yang sistemik. Jarang kalau infeksi jamur yang lokal dia menyebabkan kematian. Misalkan kadas, kurap, jarang kan ya yang meninggal akibat penyakit tersebut. Yang kedua, sistemik oral ya, untuk infeksi mukokutan. Mukokutan itu berarti infeksinya ada diambil dari kata mukosa ya, bagian luar yang mengandung mukosa, contohnya kulit, selangkangan, kuku, rambut ya. Yang sistemik oral yang diminum tapi untuk pengobatan yang gejalanya di luar. Dan yang terakhir obat topikal ya, yang dioles ya, contohnya salep, krim, lotion ya, untuk infeksi mukokutan juga ya. Selanjutnya ini merupakan gambar mekanisme keseluruhan dari penggolongan obat anti fungi atau anti jamur ya. Yang pertama, ada obat yang mempengaruhi atau yang menghambat formasi dari dinding sel ya, contohnya echinocandin ya dan lain-lain. Dia kerjanya ini menghambat dinding sel dari sel jamur itu sendiri. Yang kedua, menghambat permeabilitas dari sel membran jamur ya, dengan cara berikatan dengan ergosterol ya, contohnya polyen, amphotericin B ya, nystatin. Dia kerjanya sebagai atau mempengaruhi permeabilitas sel membran. Yang selanjutnya ini hampir sama ya, mempengaruhi formasi sel membran kedua obat ini. Yang pertama golongan azol ya, golongan azol contohnya ini ketoconazole, mecodazole. Mungkin sudah tidak asing lagi mendengar nama obat tersebut. Dia mekanisme kerjanya di sitokrom P450 sehingga menghambat produksi ergosterol ya. Ini mekanisme kerjanya. Beda hal dengan yang ini. Yang ini menghambat dari scolen oksidasi dari enzim ya. Sama tujuan akhirnya, yaitu menghambat produksi ergosterol dari sel jamur ya. Beda
sama fungsi tapi beda mekanisme kerja ya. Contohnya ini obatnya terbinafin, dan yang terakhir ini dia mempengaruhi sintesis RNA dan DNA dari sel jamur. Contohnya 5-fluoxetosine ya. Ini mekanisme kerja kalau kita masih sama dengan yang tadi, ini kita perbesar lagi yang ecocyanidin, yaitu dia bekerja di sini ya, sintesis B-glucan 1,3 kerjanya di sini. Ini sel membran bilayer ya dari sel jamur. Ini mirip dengan ini ya, antibiotik juga ada ya. Kalau bedanya ini B-glucan, ini protein, ini kitin. Kalau di antibiotik itu ada yang cincin beta laktam ya, struktur beta laktam. Ini yang amphotericin B dan nystatin, dia bekerja di sini ya, permeabilitas dinding sel tadi. Ini yang azol, dia menghambat pembentukan ergosterol. Kerjanya di sini menghambat dari lanosterol akan dirubah menjadi ergosterol ya. Ergosterol ini merupakan komponen lipid bilayer ini. Dengan adanya azol dia dihambat sehingga ergosterol tidak diproduksi. Ini yang terbinafin, kerjanya di sini squalen, jadi squalen epoxide, nantinya dirubah jadi lanosterol. Dengan adanya obat terbinafin, si squalen dia tidak berubah menjadi squalen epoxide ya. Dan yang terakhir dia fluoxetosine, yang ini menghambat sintesis DNA dan RNA ya, dimana sel dari jamur ini terbentuknya suatu sel jamur itu tadi kalau tingkat dalam dia bekerja ke tingkat DNA dan RNA. Selanjutnya kita bahas yang pertama, obat anti jamur sistemik ya. Yang sistemik berupa oral atau parenteral dan parenteral. Yang pertama ada amphotericin B, ada fluoxetosine, ada azol, ada cynosadin ya. Kita bahas satu persatu. Ini amphotericin B. Ternyata amphotericin ini ada dua jenis, A dan B. Tetapi untuk yang jenis A tidak digunakan secara klinis. Dimungkinkan itu karena toksisitasnya terlalu tinggi. Amphotericin B juga itu buruk kalau diserap atau diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Makanya ini amphotericin B ini dibuatlah sediaan injeksi ya. Obat ini berhasil diisolasi dari Streptomyces nodosus ya. Masa kerjanya yaitu 15 hari, cukup panjang. Ini merupakan struktur kimia dari amphotericin B ya. Nanti di kimia farmasi analisis rekan-rekan akan belajar bagaimana hubungan struktur kimia dengan aktivitas farmakologi ya. Kalau di amphotericin B, struktur mana yang berkhasiat sebagai anti jamur tersebut ya. Mekanisme kerja amphotericin B ini berikatan dengan ergosterol tadi. Ini amphotericin B ya, dia berikatan dengan ergosterol tadi ya. Setelah itu akan membentuk pori-pori atau lubang ya, yang menyebabkan terjadinya kebocoran. Terdapatnya ion monopalen dengan cepat perpindahan ya, baik K+, Na+, H+, dan Cl-, sehingga menyebabkan sel menjadi lisis ya, sel jamur menjadi lisis, akhirnya jamur mati. Disinilah kerja dari amphotericin B. Penggunaan klinisnya digunakan pada jamur jenis Candida albicans dan Cryptococcus neoformans, di mana Candida albicans ini kebanyakan Candida albicans ini jenisnya banyak ya. Tapi yang kejadian yang paling banyak itu jenis ini Candida albicans ya. Dan Cryptococcus neoformans yaitu jamur yang menyebabkan infeksi pada manusia ya. Ini merupakan cendawan yang berbentuk kamir yang terenkapsulasi ya. Biasanya ini dapat menginfeksi
pada manusia atau pada individu yang sistem imunnya menurun. Organisme yang menyebabkan mikosis endemik. Jadi kejadian mikosis endemik ini pada daerah-daerah tertentu ya, kebanyakan di daerah Amerika Serikat ya, termasuk Histoplasma capsulatum ya. Ini disebabkan oleh jamur yang dihirup secara inhalasi ya, berupa spora yang akan menginfeksi paru-paru ya. Yang selanjutnya Blastomyces dermatidis ya. Ini dia namanya juga derma ya, pasti dia menginfeksi bagian luar dermal, kulit ya. Penyakit ini menular disebabkan oleh cendawan B ya, banyak ditemukan di tanah yang mengandung sisa-sisa bahan organik dan atau dari kotoran hewan. Dan yang selanjutnya yaitu Coccidioides immitis. Ini menyebabkan penyakit yang disebut demam lembah istilah lainnya ya. Masa inkubasinya ini 7 sampai 21 hari ya. Kalau di CT scan ya, itu akan kelihatan, dan juga merupakan terjadinya faktor risiko kanker paru-paru ya. Dan patogen lain seperti Aspergillus fumigatus ya. Ini juga merupakan agen jamur ya yang rentan terhadap imunokompromis ya, yang pasiennya rentan terhadap infeksi akibat dari penurunan sistem imun. Beberapa organisme lain jamur seperti Candida luteinae dan Pseudoescherichia body, di mana kedua dari jamur ini merupakan penyebab terjadinya pada pasien oportunitis juga ya. Yang pseudo ini biasanya dia menginvasi sel saraf ya, sehingga terjadinya kelainan saraf. Efek sampingnya apabila digunakan secara parenteral ya atau infus, dia akan mengeluarkan demam, menggigil, kejang otot, bisa terjadi mual muntah juga, sakit kepala, dan terjadinya penurunan tekanan darah atau hipotensi. Yang lebih ditekankan atau yang lebih diperhatikan, obat ini sangat toksik terhadap ginjal ya, nefrotoksik. Selanjutnya berkurangnya eritropoietin, sehingga pada individu bisa terjadinya anemia karena kekurangan eritropoietin. Obat yang kedua yaitu flusitosin atau lebih dikenal dengan 5-FC ya. Flusitosin itu nanti di dalam tubuh yang bekerjanya yaitu dalam bentuk 5-FC ya, merupakan anti jamur yang paling kuat ya. Dan struktur kimianya juga sama dengan analog pirimidin ya. Sifatnya larut dalam air karena merupakan tadi sudah dijelaskan ya, bentuk 5-fluorourasil atau 5-FU. Ini mekanisme kerjanya. 5-FU ini menghambat sintesis DNA dan RNA pada sel jamur ya, dihambat sintesisnya sehingga replikasi jamur itu dapat dikendalikan dengan obat 5-FU ini ya. Ini secara garis besarnya kita lihat detailnya ya. Ini flusitosin ya, obat dalam bentuk tidak aktif ya. Setelah masuk flusitosin, dia akan berikatan dengan enzim sitosin deaminase sehingga menjadi bentuk aktifnya yaitu 5-FU ya. 5-FU inilah dia yang bekerja menghambat sintesis DNA maupun RNA sehingga protein yang disintesis untuk kelangsungan hidup dari sel jamur ini terganggu. Akibatnya dia bisa mati ya dari sel jamur tersebut. Penggunaan klinisnya ini tidak digunakan untuk pengobatan tunggal, tapi dikombinasikan biasanya dengan amphotericin B ya.
Jadi ya jarang digunakan tunggal karena dimungkinkan ya efeknya agak kurang maksimal. Seperti halnya pengobatan tuberkulosis TBC ya, jarang ada yang tunggal, itu kombinasi ada HRZE ya. Selain dari tujuan efek sinergis, yaitu untuk meminimalkan terjadinya resistensi ya. Itu salah satu tujuan dari kombinasi ya. Penggunaan klinis saat ini hanya untuk cryptococcal meningitis atau radang selaput otak ya, atau dengan intrakonazal untuk pengobatan chromblastocytosis, yaitu perubahan pigmen pada kulit ya. Efek sampingnya yang perlu diperhatikan yaitu terjadi toksisitas pada sumsum tulang belakang ya, sehingga tadi terjadi anemia ya, leukopenia, trombositopenia adalah efek samping yang paling umum terjadi. Jadi hati-hati obat yang menggunakan 5FO ini, efek sampingnya yaitu toksisitas pada sumsum tulang belakang, akan rentan terjadi anemia. Selanjutnya golongan azol ya. Contohnya imidazol atau triazol sesuai dengan jumlah atom nitrogennya dalam cincin yang terkandung dalam strukturnya ya. Ini mengandung unsur N atau nitrogen ya, khas dengan golongan azol. Ini contohnya ketoconazol, micolazol, dan clotrimazol. Dua obat terakhir sekarang banyak digunakan untuk terapi topikal. Jadi untuk azol itu ada yang digunakan untuk sistemik, ada yang digunakan untuk topikal ya. Termasuk itraconazol, fluconazol, voriconazol, dan posaconazol. Ini mekanisme kerja golongan azol ya. Ini mekanisme kerja di sini tadi ya, menghambat sintesis ergosterol ya. Tapi ini lebih spesifiknya ke ini enzim sitokrom P450. Nah, di manusia juga ada ya enzim sitokrom P450, terdapat di hati ya. Di jamur juga ada. Kemungkinan nanti efek sampingnya karena sama-sama bekerja di P450, efek negatif pada manusia dimungkinkan dia akan menyerang ke hati ya. Coba kita lihat nanti efek sampingnya. Penggunaan klinisnya ini secara luas ya, termasuk pada Candida, golongan spesies Candida dan Candida neoformans tadi sudah jelaskan ya. Untuk yang endemik juga tadi sudah ada ya, blastomiosis, kokidiomiosis, dan histoplasmiosis. Dermatofit juga infeksi pada kulit ya. Dalam kasus intraconazol dan voriconazol bahkan infeksi aspergillus ya, infeksi yang disebabkan penurunan sistem imunnya ya. Efek samping semua azol telah dilaporkan menyebabkan kelainan pada enzim hati karena mempengaruhi sitokrom P450. Selain tadi juga menyerang P450 dari jamur, karena di manusia juga khususnya di hati ada sitokrom juga sama P450, jadi imbasnya ya begitulah, efek sampingnya terkena juga imbas kepada manusia khususnya di hati. Selanjutnya echinocandins, ini merupakan obat golongan paling terbaru ya, yang lagi dikembangkan sekarang, berupa peptida siklik ya, yang terkait dengan asam lemak rantai yang panjang. Contoh obatnya ada caspofungin, micafungin, dan anidulafungin. Salah satunya agen beresensi dalam kategori anti jamur. Ini sangat efektif terhadap Candida dan Aspergillus. Nah, ini Candida kan tadi sudah jelaskan, contoh jamur yang paling banyak menginfeksi dari manusia, dan Aspergillus juga ya. Echinocandin ya hanya tersedia dalam formulasi intravena ya, tidak ada obat oralnya ya, hanya intravena, berarti digunakan untuk sistemik. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis beta 1,2 glukan ya. Ini sudah dikasih tanda ya.
menginhibisi sintesis beta 1,3 glukan ya, tadi di gambar awal. Nah, ininya dihambat, sintesis beta 1,3 nya glukannya dihambat, sehingga nanti si jamur akan mati dengan adanya gangguan pada deglukan sintase ya. Penggunaan klinisnya yaitu untuk caspofungin digunakan pada Candida mucocutans, atau tadi sudah jelaskan mucocutan ya, infeksi lokal luar, serta untuk terapi anti jamur selama demam neutropenia ya. Digunakan pada invasif aspergillosis hanya sebagai terapi penyelamatan pada pasien yang telah gagal menggunakan amphotericin B. Jadi ini obat pilihan kedua ya, second line apabila amphotericin B itu gagal ya, tapi bukan sebagai terapi primer ya. Sama juga tadi, biasanya ini dikombinasikan. Micafungin ini untuk candidiasis mucocutan ya, sama juga di kulit ya. Untuk candidemia juga bisa, dan profilaksis infeksi candida pada pasien setelah mengalami transplantasi sumsum tulang. Anidualafungin disetujui dan digunakan untuk esophageal candidiasis atau terdapat jamur dalam esofagus ya, dan invasif candidiasis termasuk candidemia. Esophageal candidiasis ini biasanya terjadi pada orang dengan HIV ya. Biasanya dari mulut, kerongkongan sampai ke saluran pencernaan, dia banyak terkandung jenis candidiasis ini ya, yang nantinya akan menyulitkan si individu untuk menelan dan terjadi rasa tidak enak. Efek sampingnya yang sering muncul yaitu pada saluran pencernaan, biasanya timbul mual muntah ya, peningkatan enzim hati, keluarnya histamin dapat terjadi selama infus intravena, biasanya berupa ruam atau rasa sakit ya kalau penggunaan secara parenteral. Obat yang kedua sekarang, obat anti jamur oral, digunakan oral ya, sistemik untuk infeksi mucocutan ya. Contohnya griseofulvin dan terbinafin. Ini untuk oral sistemik ya, tapi tujuannya untuk mengobati gejala yang di luar ya. Ini caspofungin untuk infeksi Candida mucocutan ya, serta untuk terapi anti jamur selama demam neutropenia ya, akibat kebanyakan produksi neutrofil. Neutrofil itu kan salah satu peningkatan dari sistem imun kita apabila sistem imun kita mengalami invasi atau serangan zat asing dari luar ya. Bisa responnya bisa berupa demam ya, inflamasi. Digunakan pada aspergillosis invasif hanya sebagai terapi tambahan juga ya, hampir mirip dengan yang tadi ya. Ini ya, maaf ya, ini yang penggunaan oral ya, oral tapi efeknya mucocutan. Yang pertama yaitu griseofulvin, ini bekerja sebagai fungistatik ya. Artinya fungistatik itu dia hanya menghambat pertumbuhan si jamurnya saja. Kalau fungisid dia membunuh dari sel jamur itu sendiri. Seperti halnya antibiotik ya, sama ada bakteriostatik, ada bakterisid. Untuk anti jamur juga ada fungistatik ya, ada fungisid. Hanya digunakan dalam pengobatan sistemik dermatopitosis ya. Obat ini tidak berpengaruh pada bakteri atau jamur lain, jadi hanya spesifik terhadap jamur tertentu.
absorpsinya akan meningkat jika digunakan dengan makanan yang berlemak. Jadi untuk pasien yang menggunakan obat ini diwajibkan bersamaan dengan makanan yang tinggi lemak agar absorpsinya lebih cepat. Ini mekanisme kerja dari glycopulpin, yaitu sebagai obat yang mempengaruhi proses mitosis atau pembelahan ya jamur dari produksi sel multinukleat sel. Jadi glycopulpin ini sel jamur yang akan memperbanyak diri. Ini bisa dicegah oleh glycopulpin ya, penghambasan proses mitosis. Nanti mitosis akan dibahas secara jelas ya, proses mitosis di obat-obat kanker nanti dibahas ya. Selanjutnya penggunaan klinisnya ini digunakan untuk infeksi dermatofit ya pada kulit yang disebabkan oleh epidermophyton, microsporum dan trichophyton. Ketiga agen ini ya, agen bakteri ini menyebabkan ya banyak gejala yang muncul atau istilah penyakit yang muncul ya dari ketiga ini, atau istilah lain yaitu tinea ya, penyakit yang disebabkan oleh dermatofit golongan jamur ya. Contohnya tinea corporis yaitu tinea pada kepala yang gundul, ada tinea crucis yaitu tinea pada pangkal paha atau selangkangan, ada tinea capitis yaitu tinea pada kulit kepala, ada tinea faciae pada wajah, tinea barbarae pada jenggot, tinea nigra pada kulit yang berwarna hitam ya, ada tinea ungueum yaitu pada kuku. Jadi ketiga jenis jamur ini dapat menyebabkan beberapa lokasi yang diinfeksinya. Ini selanjutnya mengobati infeksi tinea kulit kepala ya, globurus non-hair atau kulit kepala tanpa rambut dan kuku. Berarti obat ini akan mudah ya mengobati pada organ-organ seperti kulit kepala ya dan kuku. Efek sampingnya yang paling menonjol yaitu sakit kepala, mual muntah, diare, fotosensitivitas atau sensitif terhadap cahaya ya, terjadi neuritis perifer ya atau nyeri saraf perifer, ada gangguan saraf perifer. Biasanya gangguan saraf perifer berupa kesemutan, kejang panas ya. Ini bisa diantisipasi dengan penggunaan vitamin B6 ya atau pyridoxine. Terkadang terjadi kebingungan mental. Yang kedua yaitu terbinafin ya. Terbinafin merupakan alanin sintesis secara struktur mirip dengan agen naftifin. Ini digunakan dan efektif melawan dermatofitas seperti halnya yang tadi ya, ketiga dari spesies jamur ya. Tadi sama ini. Dan Aspergillus juga ya, Aspergillus ini yang tadi ya jamur yang menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem imun yang buruk. Obat alilamin ini digunakan secara efektif untuk dermatopitosis kulit dan kuku karena kedua obat ini digunakan secara topikal. Terbinafin juga diberikan untuk sistemik ya, ada yang sistemik yaitu terbinafin. Dia bersifat lipofil dan keratofilik dan dengan demikian terakumulasi dalam stratum corneum ya pada bagian kulit ya, dari kulit dan kuku. Jadi distribusinya dia bagus ke kulit dan kuku meskipun dia digunakan secara sistemik, tapi distribusinya sangat baik karena dia bersifat lipofil ya. Kita tahu bahwa stratum corneum itu kan merupakan lapisan yang mengandung banyak lemak ya. Ini contoh terbinafin kalau oralnya ya, yang ini krimnya, dan ini merupakan struktur dari terbinafin. Mekanisme kerjanya ini ya, menghambat sintesis ergosterol dengan cara memblok ya squalen evoksidase sehingga terjadi
penghambatan sintesis ergosterol. Penggunaan klinisnya digunakan untuk dermatopitosis pada kulit dan kuku ya. Kedua obat bisa digunakan secara topikal, sistemik juga ada ya. Terbinafin bisa terjadi penyerapan sistemik ya, meskipun dia digunakan secara lokal. Bisa berefek sistemik ya, seperti halnya di antibiotik ya, sudah dijelaskan ada antibiotik lokal tapi dia bisa berefek sistemik. Dan yang bahayanya lagi kalau di antibiotik ya, ada yang masih ingat neomycin ya. Neomycin itu meskipun penggunaannya topikal, dia bisa bekerja secara sistemik dan terdistribusi baik pada telinga, sehingga efek sampingnya biasanya terjadi kerusakan atau kelainan pendengaran ya. Ini efek sampingnya yaitu berupa ringan ya, dan sementara pada saluran pencernaan terjadi ruam atau urtikaria dan terjadinya gatal. Dan ini penggolongan obat yang terakhir yaitu obat anti jamur topikal ya, untuk infeksi mukokutan. Obat topikal untuk infeksi yang di luar juga ya. Contohnya nistatin, topikal azol, topikal alinamis. Ketiga golongan ini juga tadi sudah dibahas ya. Untuk obat sistemiknya, ini nistatin merupakan polena makrodida banyak seperti amphotericin B, mirip ya. Hal ini terlalu beracun untuk nistatin ya, untuk pemberian parenteral, dan hanya digunakan secara topikal penggunaannya ya, karena biasanya ini efeknya toksisitas terhadap ginjal ya. Nistatin ini tersedia dalam bentuk sediaan krim, sarap, supo, dan bentuk lain ya, yang diaplikasikan pada kulit dan selaput lendir. Hal ini, nistatin ini tidak diserap ke tingkat sirkulasi ya, dari kulit, selaput lendir, atau membran saluran pencernaan. Jadi dia bekerja lokal saja, tidak bersirkulasi ke sistemik. Akibatnya nistatin memiliki sedikit toksisitas meskipun penggunaannya oral, sering dibatasi oleh rasa yang tidak nyaman pada saat penggunaannya ya. Nistatin aktif terhadap kebanyakan spesies dari Candida, dan yang paling efektif digunakan pada Candida lokal ya. Contohnya obat sariawan bisa menggunakan obat ini ya. Sariawan, oral trust juga ya. Beberapa indikasi umum termasuk trust orofageal, vagina candidiasis, dan infeksi candida pada lipatan kulit ya. Nistatin juga ini bagus digunakan pada kondisi ini. Yang kedua, topikal azol. Terdapat dua jenis azol yang paling umum atau sering digunakan, yaitu clotrimazole dan micorazole, yang digunakan secara topikal. Keduanya ini efektif terhadap vulvovaginal candidiasis atau candidiasis terjadi pada organ vital wanita ya. Biasanya efeknya panas, gatal, ruam pada daerah sensitif tersebut. Oral clotrimazole proses tersedia untuk pengobatan sariawan dan merupakan pengobatan alternatif ya, karena sariawan itu secara umum penyebabnya yaitu ya infeksi jamur ya. Selain dengan penggunaan obat vitamin C, menggunakan obat anti jamur juga dalam bentuk krim. Kedua agen ini berguna untuk infeksi dermatopik termasuk Tinea corposis, Tinea pedis, dan Tinea crucis. Tadi sudah dijelaskan ya. Tinea corposis yaitu untuk kepala yang gundul ya. Kalau ini Tinea pedis ya, yaitu untuk kutu air ya. Tinea pedis itu di masyarakat lebih dikenal dengan kutu air, dan Tinea crucis itu gatal-gatal pada selangkangan. Topikal dan bentuk sampo ketoconazole juga tersedia dan berguna untuk pengobatan dermatitis seborrheic dan pityriasis spesicolor ya. Ini pityriasis spesicolor kalau di masyarakat itu kadas kurap ya, yang menimbulkan warna putih. Ketombe ya, ketoconazole.
Ketombean itu kan penyebabnya jamur. Nah, bisa menggunakan sampo yang mengandung ketoconazole. Dan yang terakhir ini topikal alinamin, contohnya terbinafin dan naftifin adalah golongan alinamin tersedia dalam krim topikal. Ini kedua obat ini efektif untuk tinea crucis dan tinea corporis ya. Berikut ini merupakan rangkuman dari berbagai macam obat ya, berbagai golongan. Ini nama obatnya, ini mekanisme kerjanya, ini indikasinya, dan bentuk sediaan atau penggunaannya, oral, krimkah ya. Ini bisa dilihat ya, dosisnya juga ada. Ini clotrimazole, bentuk sediaannya oral trosis, yaitu tablet kemut ya, dosisnya 10 mg ya. Ini statin, satuannya IU ya, 1 juta unit ya. Ada microdazole ya, dan lain-lain bisa dibaca ini untuk dosis. Ini juga sama ya, ini penggolongannya, ini contoh obatnya, ini indikasinya untuk apa, ini bentuk sediaannya, ada krim, ada tablet oral ya, ada krim gel, juga ada bentuk sampo. Ini merupakan glosarium atau istilah-istilah dalam penyakit infeksi dari jamur, bisa dibaca ya. Nanti kalau ada tugas atau kuis dengan istilah yang tidak dipahami bisa dibaca di sini. Saya buatkan glosariumnya. Ini juga sama ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan kita diskusikan di classroom. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.